Tadi kita katakan, kata Imam Az-Zuhri, bulan suci Ramadan adalah bulan qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita membaca Al-Quran. Sahih. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Maka kalau seandainya kita jarang baca Al-Quran di bulan-bulan lainnya, di bulan suci Ramadan kita harus sering-sering buka Al-Quran. Kalau kita menghatamkan jarang-jarang di bulan lainnya, maka di bulan Ramadan ini kita harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam Al-Quran. Kalau kita biasa-biasa sebelumnya di dalam membaca Al-Quran hanya sekedar baca saja dan tidak paham maknanya, kita usahakan di bulan suci Ramadan ini ada sebagian dari ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami maknanya. Jangan sampai kita bertahun-tahun hidup di dunia, kita baca Al-Quran dan tidak paham apa yang kita baca. Sahih. Dan inilah yang membuat kaum muslimin lemah. Dan inilah yang membuat kaum muslimin jauh dari jalan salaf. Ketika mereka membaca Al-Quran, kita semua. Ketika kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak memahami maknanya. Sahih. Bahkan mungkin surat yang setiap hari kita baca pun kita tidak memahami maknanya. Betapa malasnya kita mempelajari Al-Quran, betapa malasnya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Padahal para ulama-ulama salaf dahulu, interaksi mereka dengan Al-Quran, mereka anggap ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana kita seandainya kita mendapat surat dari misalnya dari pimpinan kita saja, dari presiden misalnya, Pak Jokowi ngirim surat misalnya. Betapa spesialnya surat tersebut bagi kita. Apakah surat tersebut hanya kita baca saja? Tayyib, tentu kita baca dan kita berusaha memahami makna perintah, makna dari surat tersebut, perintah dari surat tersebut. Setelah kita pahami dan kita berusaha kemudian melaksanakannya, begitu sungguh-sungguhnya kita mendapatkan surat dari makhluk, dari orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, kenapa kita tidak sungguh-sungguh kemudian ketika mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang surat ini, Al-Quran ini, mushaf 30 juz ini nanti akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis dalam Sahih Muslim. Bacalah Al-Quran, karena di akhirat nanti dia akan menjadi syafaat bagi kalian nanti di akhirat. Subhanallah. Bahkan kedudukan kita nanti di akhirat tergantung dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Semakin tinggi kefokusan kita terhadap Al-Quran, keseriusan kita terhadap Al-Quran, banyaknya kita membaca Al-Quran, pahamnya kita ayat Al-Quran yang kita baca, dan banyaknya kita mengamalkan ayat Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Persis seperti orang di dunia. Kata Umar bin Khattab, Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Nanti di akhirat begitu juga dikatakan kepada penduduk surga, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan ayat Al-Quran tersebut di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat, kedudukanmu di surga adalah di akhir ayat yang kau baca, akhir ayat yang kita baca. Sudah berapa kali kita membaca Al-Quran, sudah berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, akhir ayat yang kita baca itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.